Kalau misalnya Anda itu ya mempromosikan judi online, walaupun hanya dengan mencantumkan link terhadap situsnya, teman-teman, Anda itu bagian dari sindikasi judi online. Saat ini pemerintah punya satgas ya, yang setiap hari kita bisa blokir, freezing accounts, konten, websites ya. Terkait judol itu bisa sampai 9.000, 10.000 per hari, per day loh. Kritik publik itu menjadi matters kan buat lembaga dan juga institusi gitu. Yang membuat Komdigi itu wah sekarang sekuat tenaga berbenah adalah kritik publik. Mas Prabu gimana? Silakan. Siap. Terima kasih sudah diundang ke sini. Alhamdulillah. Diundang ke Apa sini. kabar, Mas? Baik, Mas baik. Prabu Nindya Refta Revolusi. Kok hafal Lengkapnya gitu namanya? ya? Ada di internet. Berapa lama itu ngafalinnya? Tapi singkatnya Prabu Revolusi. Prabu Terima Revolusi. kasih sudah diterima di kantor Dirjen IKP, Informasi Komunikasi Publik. Betul, Komdigi. betul. Komdigi. Komdigi. Tapi di Perpres yang baru sudah berubah jadi Komunikasi Publik dan Media. Komunikasi Publik dan Media. Oh ya. gitu. IK Jadinya KPM. KPM. Oke, Komunikasi menarik. Publik dan Media. Kayaknya kita perlu nanya nanti itu. Terima Ya, kasih. boleh. Mas Prabu, saya panggil Mas Prabu, Pak Prabu ya, Pak Dirjen. Ya. Jangan Bapak lah, ini nggak lihat Oke. masih muda apa. Oh iya. Ngaku. Dan selamat datang di Kutok. Kutok Siap. itu program bincang-bincangnya GNFI. Kita ada yang kayak gini, ada juga yang off air biasanya. Oke. Ya. Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol seputar peran Mas Prabu sebagai Dirjen KPM berarti ya. Komunikasi Publik dan Media. Iya, berubah Nantinya. sih gitu. Kalau sekarang kan masih belum ada IKP, oke. permennya masih belum keluar. Baik. Ya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, GNFI itu punya ciri khas. Kita sering kali bikin Kahoot Challenge kalau di online. Tapi kalau misalnya di acara kayak gini kita bikin trivia Indonesia. Yang pertama, platform media sosial dengan pengguna aktif terbanyak di Indonesia. Di Indonesia, Ya. A. Instagram, B. YouTube, C. Facebook. Facebook. Wes. Masih pakai Facebook ya? Masih. Benar atau salah, nomor 2 ya. Gunung Kidul dulunya ternyata ada laut. A. Benar, B. Salah. Betul. Oke. Betul. Jadi benar, dulu adalah laut ya katanya Mas Prabu. 3. Di antara daerah berikut, yang merupakan wilayah terdingin di Indonesia adalah A. Puncak Jaya, B. Kota Batu, dekat Malang, C. Ciwidey di Bandung. Puncak Jaya. A. Oke. Berdasarkan tes Atlas, kota berikut yang masuk peringkat 10 surga kuliner di Indonesia adalah 10 besar ya. A. Ubud, Ya. B. Padang, C. Bandung. Bandung. Yakin banget. Orang Bandung soalnya. Orang Bandung. Oke, kita review ya, Mas. 1. Platform media sosial terbesar di Indonesia paling banyak adalah betul Facebook 174 juta pengguna, Instagram 88 juta dan YouTube 139 juta. Betul. Facebook. Facebook. Walaupun sering juga yang nggak aktif ya, pokoknya punya akunnya gitu. Yang penting punya aku. Benar atau salah, Gunung Kidul dulunya ternyata adalah laut? Benar. Iya, benar kan. Tahu dari mana? Hah? Dulu Kok saya bisa? waktu kecil suka baca komik tuh. Oh gitu. Di komik itu ada ceritanya Gunung Kidul tuh dulunya laut. Oh gitu. Makanya saya masih ingat. Ada gunanya Ada juga baca komiknya komik. itu. Ada gunanya baca komik ya untuk jawab kuis gitu ya. Bener. Jadi di Gunung Kidul itu ada batuan gamping di pegunungannya dan itu tanda-tanda kalau itu adalah dulunya laut. Dulunya laut. Oh, Jadi banyak iya, benar, iya. fosil-fosil hewan laut purba di sana. Jawaban saya sih memang tidak sesaintifik itu ya. Tapi Komik. minimal dari komik itu ada ceritanya. Dan daerah yang paling dingin betul A. Puncak Jaya. Betul ya? Gila, orang ada saljunya. 15 derajat dan kalau malam 9 derajat tuh. Ciwidey 13 derajat lah ya, Kota Batu sama juga. 10 besar kota kuliner di Indonesia adalah Bandung. Bener, C. Betul kan? Iya. Saya pernah baca di mana itu ya? Apa di CNN kalau nggak salah gitu tentang. Makanya masih agak-agak teringat. Orang ke Gojek sama rendang. Rendang, memang ya. yang Rendang makanannya. paling ini, Ya, tapi ya. kota Kotanya kuliner yang Bandung. paling oke, yang rame. Ya. 100. Siap. 100 ya.
Dapat hadiah apa nih kita nih? Dapat 100. Jarang-jarang nih kita terus begitu langsung 100 ya. Biasanya ada yang salah 1 atau 2 gitu. Oke. Lolos lah jadi dirjen dah. Oh, Ya, iya. lolos ya. Dirjen, ya. Kalau salah mundur nih. Asik gitu ya. Oke. Mas Prabu, Ya. kita masuk ya ke pertanyaan yang ngobrol-ngobrol. Jadi Mas Prabu ini kan lulusan ITB, teknik fisika, gitu ya. Tapi orang kenalnya banyak di dunia televisi, presenter. Saya pernah pesantren juga, tenang aja. Anak saya pesantren soalnya. Presenter. Apa namanya? Gimana transisinya? Orang mungkin nggak banyak yang tahu ya. Saya pun dulu juga sering main di ITB, mungkin juga kita ada circle yang sama gitu ya. Tapi ujuk-ujuk saya lebih kenalnya bukan sebagai engineer, tapi sebagai orang di depan layar kaca. Gimana sih itu? Ini kalau diceritain cukuplah bikin sinetron 1 season. Lumayan panjang. Atau bikin sinetronnya aja. Tapi singkatnya, saya mengawali karir di engineering, tepatnya di perkilangan ya, di refinery. Jadi setelah saya lulus, saya sempat bekerja di kilang minyak. Waktu itu tugas saya adalah sebagai engineer untuk automation control di kilang. Jadi otomatisasi produksi minyak ya di kilang. Kurang lebih selama 1,5 tahun lah ya. Lalu entah kenapa saya merasa di dunia engineering itu rasanya kurang cocok. Karena di belakang layar kan, saya orangnya agak narsis nih Mas. Jadi saat sudah cukup tabungan, kan di perminyakan kan lumayan tuh gajinya. Saya mundur dari industri itu, sempat nganggur beberapa bulan. Secara tidak sengaja saya bertemu dalam satu acara ya. Yang menarik adalah, ini ceritanya harus saya ceritain nih, ini ceritanya sini. Jadi saya itu nggak sengaja main ke sebuah mall di Bandung. Dalam masa-masa nganggur ini ya. Ya, ini harus di-highlight nih. Tahun berapa tuh? Aduh, mungkin kan lulus tahun 2004 ya? Lupa ya. Lulus tahun 2004. Ya itu 2006 ya, 2006-an. 2 tahun setelah itu ya. Jadi saya main ke sebuah mall, di suatu mall ya, bukan suatu mall di Bandung. Nggak sengaja di situ ada kontestasi presenter berita. Oh, kayak kompetisi casting kayak kompetisi casting gitu. Yang mengadakan kalau tidak salah MQTV, punyanya Agim. Agim DT dari Tauhid. Ya, tapi saya nggak punya maksud untuk ikutan ya, lagi main ke sana aja. Lalu ada semacam talent scouting lihat saya. Nah, akhirnya saya disuruh ikut. Ayo ikut casting deh sekalian gitu. MQTV tadi itu. MQTV itu. Nah, saya ikut di sana. Selama masa nganggur ini saya senang baca berita, saya senang nonton berita. Jadi kan memori tentang bagaimana presenter berita itu membawakan berita itu cukup kuat. Tahu nggak jurinya siapa? Siapa? Jurinya Mutia Hafidz. Oh, sekarang Menteri sekarang. Ini makanya Mbak Mutia, Ibu Menteri itu salah satu yang mengubah hidup saya waktu itu ya. Karena jurinya beliau, jurinya Bu Mutia. Saya melakukan kompetisi itu, Bu Mutia sebagai juri, juara 1. Oh. Juara 1. Saya sebentar. Dilakukan oleh MQTV. MQTV-nya mengundang Ibu Mutia sebagai juri. Karena bukan di MQTV waktu itu kan di Metro. Bukan di Metro TV. Hanya kan suka ngundang seleb anchor lah gitu ya untuk ikutan satu acara atau menjadi juri sebuah acara gitu. Nah, jurinya beliau, saya juara 1. Dan Mbak Mutia saat itu bilang, kamu ini baca beritanya kayak presenter Metro TV deh gitu. Ya iyalah, orang kita nontonin terus tiap hari kan, nontonin beliau gitu. Akhirnya juara 1. Dan karena saya juara 1 ini, ya informasinya beredar di kalangan TV gitu, bahwa ini dia dari Bandung ada bakat lah kurang lebih ya. Nah, yang pertama nyambut saya itu Trans TV. Gitu, Trans TV. Metro TV juga menghubungi. Tapi saya untuk pertama pilih Trans TV karena waktu itu ada Kang Farhan. Ada acara Om Farhan dulu ya. Saya pengen ketemu sama Farhan, makanya saya masuk ke Trans TV. Jadi kali pertama saya masuk ke Trans TV tahun 2006. Nggak lama, setahun setengah kemudian Metro TV menghubungi, minta saya pindah lah kurang lebih ya. Sebagai jurnalis televisi kan Metro TV saat itu the only television ya, news television in Indonesia gitu.
Saya kepengen lah masuk ke Metro TV. Akhirnya tahun 2007 atau 2008 pindah ke Metro TV dan ketemu sama Mbak Mutia di situ. Saya cerita sama Mbak Mutia, Mbak, dulu pernah ngejuriin saya, inget nggak? Iya inget, kata dia gitu kan. Nah, udah jalan dari situ di Metro TV, saya kerasan gitu. Oh ternyata ini dunia saya nih, menjadi jurnalis televisi ya. Yang membuat saya bertahan di dunia ini adalah karena bisa memberikan dampak langsung ke publik ya, dengan pemberitaan yang kita bacakan, yang kita bawakan. Kemudian kalau kita ke lapangan meliput sesuatu, menginformasikan ke publik, itu kan dampaknya dirasakan langsung. Ada lokasi bencana, misalnya kita datang, kita melaporkan, bantuan datang. Ya, hal-hal seperti itu cukup membekas lah dalam kehidupan saya, sehingga saya cukup bertekad untuk berkarir di sini. Nah, di Metro TV cukup lama, sekitar 8 tahunan, lalu dapat offering di TV yang lain, kemudian pindah ke CNN Indonesia, lalu pindah ke kementerian. Ya, jadi di CNN Indonesia cukup lama, saya off dulu karena pengen coba main film waktu itu ya. Saya lumayan loh, ada 6 film. Narsisnya belum turun ya? Karena di CNN waktu itu nggak boleh main film. Jadinya saya merasa masih muda gitu ya, udah deh, saya coba dulu experience yang lain daripada saya nggak nyobain kan. Ya udah, saya mundur dari CNN, saya main film, beberapa film waktu itu. Lagi senang-senangnya terus pandemi, COVID. Pada masa COVID saya diajak ya oleh Pak Wisnu Tama sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menjadi juru bicara kementerian kan. Nah, saya bekerja di situ. Nah, saya mulai merasakan dunia pemerintahan gitu. Ternyata pemerintahan ini jauh ya dari apa yang kita bayangkan selama ini tentang yang namanya ASN, PNS. Wah, kerjanya capek banget. Ya, kalau yang memang kerja betul. Awalnya itu ngiranya kayak gimana tuh? Ya, awalnya kita pikir kan santai. PNS ya, gitu ya. PNS gitu. Karena kan persepsinya seperti itu ya. Tapi begitu masuk di Parekraf, ya tahun 2020-an ya, kalau tidak salah ya, itu pandangannya langsung berubah. Kita betul-betul ya hari ke hari bicara tentang rakyat lagi, apalagi yang bisa kita bantu, apalagi yang bisa kita lakukan, dan seterusnya. Wah, capek banget, tapi puas ya, karena yang kami lakukan itu bisa betul-betul memberikan dampak lah buat publik. Waktu COVID, kita menginisiasi hibah pariwisata. Jadi ada istilahnya hibah pariwisata. Kan biasanya hibah itu kan sosial, bansos, dan macam-macam. Kita menginisiasi hibah pariwisata karena industri pariwisata termasuk yang paling terdampak dari COVID. Ya, alhamdulillah cair ya, dan kita bisa kasih bantuan kepada para pelaku pariwisata yang saat itu memang tidak bisa bekerja sama sekali. Nah, makin tuh saya punya ketertarikan lah untuk sekarang rasanya masa-masanya saya untuk di pemerintahan gitu. Tapi kemudian Pak Tama kena reshuffle ya. Akhirnya saya mundur lagi dari pemerintahan dan kemudian masuk ke MNC. Nah, di MNC saya melanjutkan lagi karir jurnalistik saya sampai di manajemen ya. Sampai di manajemen. Ya, terakhir sudah dipercaya oleh Pak Hari ya sebagai managing director di sana di MNC Group, khususnya untuk news ya. Cukup lama, 4 tahunan lah di MNC ya. Sampai kemudian masuk ke politik. Rame itu. Masuk ke politik, sempat. Ya, politik pasti rame lah, nggak mungkin nggak rame kan. Masuk ke politik, lalu selesai di politik, saya diberikan tugas di Pertamina gitu. Orang pada berpikir kan, masa orang media kok masuk Pertamina? Banyak orang yang nggak tahu kalau dulu saya orangnya dari kilang justru malahan. Kembali ke habitat dong ya. Kembali ke habitat. Jadi waktu saya masuk ke kilang Pertamina Internasional itu ya, itu dunia saya dulu. Dan dengan pengetahuan yang baru ya, kita bisa memberikan pengaruh lah, influence ya, untuk membuat bisnis model ataupun juga production model refinery itu semakin efisien, semakin efektif. Kan sekarang ada AI dan macam-macam gitu. Nyambung sekali dengan dunia energi, dan saya punya ketertarikan yang luar biasa ke energi ya. Jadi saat Pak Prabowo
waktu itu belum jadi presiden ya, beliau bicara tentang membuat bahan bakar dari nabati gitu. Orang mungkin mentertawakan. Sementara itu saya tahu bahwa itu possible. Itu bisa dilakukan dan sudah ada risetnya. Sainsnya udah banyak. Sainsnya sudah banyak gitu. Bahkan yang namanya B100 alias HVO disebutnya ya, Hydro Treated Vegetable Oil itu bisa terjadi, bisa diproduksi dengan Indonesia, profil perkebunannya luar biasa besar, kita itu bisa lebih mudah untuk shifting ke biofuel seperti di Brazil, contohnya gitu. Nah, Pak Presiden Prabowo ini punya visi luar biasa ya untuk membangun ketahanan energi dengan cara melakukan pengalihan energi. Karena kalau fosil itu kan sudah pasti habis. Nah, harus sesegera mungkin nih untuk shifting energinya ke biofuel, dan ini sekarang sedang digencarkan ya oleh pemerintahan Pak Presiden Prabowo gitu. Nah, saya termasuk yang sejak awal bicara tentang sustainability energy gitu. Sampai kemudian tidak lama dari situ di bulan Agustus ya diberikan tugas lagi ya untuk menjadi dirjen di IKP, tepatnya di Kominfo ya pada saat itu. Tugasnya adalah bagaimana menciptakan sistem komunikasi publik era baru, kurang lebih gitu ya, amanatnya begitu. Kenapa? Ya ini mungkin nyambung sama pertanyaan berikutnya nih. Saya yakin pasti ditanya tentang Mas. Ini kalau wartawan dia udah nebak pertanyaannya apa gitu kan. Jadi kan platform komunikasi dan informasi itu sekarang berubah dengan adanya tekanan teknologi, disrupsi teknologi. Saya sempat mengatakan dalam beberapa artikel saya itu media itu sekarang sedang mengalami disrupsi media gitu ya. Jadi dan media doktornya Mas Prabu juga di bidang itu ya? Ya, saya di media morfosis ya, tentang perubahan media. Prabu itu S1-nya fisika, S2-nya udah nggak teknik lagi, komunikasi politik. Komunikasi politik. S3-nya makin komunikasi lagi gitu kan. Komunikasi digital. Wah, risetnya luar biasa nih. Mantap. Jadi dengan adanya media baru, platform atau lanskap komunikasi pun pasti akan berubah dengan sangat signifikan. Kalau dulu amanat undang-undang untuk IKP itu adalah bagaimana mendiseminasi pesan, melakukan komunikasi publik pemerintah ke daerah terluar, 3T, bukan terluar lah, terdepan, 3T itu sekarang nggak cukup. Kita juga harus melakukan diseminasi komunikasi publik ke semua generasi. Karena setiap generasi kan beda karakternya. Anak saya yang Gen Z udah nggak bisa didekati dengan berita-berita dari berita online misalnya, nggak bisa gitu mereka. Yang millennials punya cara tersendiri dalam mengkonsumsi informasi. Jangan lupa juga kita masih ada generasi X, masih ada generasi pensiunan masih ada ya, yang sama-sama tetap harus mendapatkan hak atas informasi publik gitu. Nah, ini yang coba dikerjakan oleh kami sekarang ke depan, bagaimana membangun satu sistem komunikasi publik nasional yang bisa memberikan jangkauan proksimitas ya ke semua generasi tanpa meninggalkan jangkauan ke daerah 3T gitu. Jadi semua cara ya. Dan itulah kenapa mungkin masih juga ada yang bertanya-tanya gitu. Dari Kominfo, awalnya informatika, jadi digital. Komdigi, betul. Ya. Itu kenapa? Mungkin bisa dijelaskan ya ke teman-teman, kenapa shifting itu terjadi gitu? Dan term itu dipakai, diksi digital itu dipakai. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran betul-betul melihat serius tantangan dunia digital ke depan. Di dunia ini belum banyak negara yang memasukkan nomenklatur digital dalam kementeriannya. Sudah ada beberapa negara, Singapura sudah, Prancis sudah, UK sudah. Tapi di beberapa negara itu digital masih belum jadi kementerian ya. Nah, Indonesia cepat-cepat mengadopsi digital sebagai bagian dari nomenklatur kementerian. Nah, kalau dalam political discourse itu menggunakan atau mencantumkan ya nama objek dalam nomenklatur itu menunjukkan bahwa kita punya preferensi yang jelas ke arah sana. Artinya Indonesia ke depan tidak lagi melihat digital itu hanya sebagai alat, tapi justru sebagai ruang hidup yang baru, gitu ya. Nah, sejauh ini kan digital hanya dianggap sebagai media atau hanya dianggap sebagai alat untuk mempermudah hidup. Tapi pada kenyataannya, ya sebagian besar dari manusia dan mungkin juga kita semua ada di sini menghabiskan waktunya di ruang digital.
Ya, oleh karena itu kita mesti membangun ekosistem digital yang lebih komprehensif. Nggak cukup hanya dengan mengadopsi teknologinya, tapi sebelum mengadopsi teknologinya mesti disiapkan dulu etika digitalnya, digital ethics ya. Bagaimana sih cara hidup di ruang digital? Iya. Ini kan yang miss nih di Indonesia. Ya, kalau bicara tentang cara pakai sosmed itu orang bisa, Iya. cara pakai aplikasi itu orang bisa, cara pakai kris orang bisa. Tapi etika hidup di sosmed, etika hidup di era AI, Iya. gitu kan. Etika menggunakan platform digital, etika berkomunikasi digital ya, lewat WhatsApp, lewat Telegram, lewat apa itu kan ruang interaksi semua tuh. Iya. Dan kita belum membangun atau belum membangun social construct di situ ya. Iya. Apa yang kita sepakati di ruang-ruang interaksi publik itu gitu. Makanya muncullah istilah netizen Indonesia itu paling luar biasa gitu. Kenapa? Karena memang etikanya belum dibangun. Iya. Gitu. Orang di dunia digital bisa kritik seakan-akan nggak punya perasaan, tapi coba ketemu langsung pasti beda. Iya. Ya. Jadi sekarang ini apa yang ada di ruang sosial media, apa yang ada di ruang digital jauh berbeda dengan apa yang terjadi di ruang nyata. Ini kan nggak sehat untuk mental health, Mas. Betul. Kita hidup di ruang nyata, tapi begitu masuk ke ruang sosial media, ruang digital, it's a different world gitu. Kan capek nih mental kita nih akhirnya. Itu menarik. Ada sebuah research dari salah satu narasumber kita itu, mental health jadi isu anak-anak muda. Gitu. Tapi ternyata dia menemukan bahwa ternyata ada di beberapa daerah yang anak mudanya cenderung bahagia. Saya tanya, kenapa mereka bahagia? Karena masih ada ruang interaksi di situ. Real interaksi. Jadi yang interaksinya bukan hanya lewat digital. Software, bukan digital, ya. Jadi masih analog lah ya. Iya, analog. Jadi walaupun oke digital, tapi mereka masih ketemu, ngumpul bareng gitu. Jadi Ini, itu mereka lebih bahagia. Saya rasa ini malah menjadi problem global ya, dunia gitu. Semuanya juga menghadapi masalah yang sama tentang bagaimana kita mengkonstruksi nilai-nilai sosial di ruang digital. Kalau dulu kan kita ingat ya, kenapa kehidupan kita di ruang nyata itu cukup beradab. Karena sejak kecil, Mas pasti disuruh belajar PPKN ya. Yang namanya mencuri itu salah gitu, berteriak itu nggak sopan. Itu kan nilai-nilai yang dimasukkan ke kepala kita ya. Kan kita ini hidup memandang dunia itu kan lewat informasi. Informasi itu masuk ke kepala kita, itulah jadi dunia buat kita gitu. Nah, karena nilai-nilai tersebut akhirnya terbawa ke kehidupan nyata. Kita kan tahu nih kalau duduk berdua begini, ya saya nggak bisa teriak-teriakan gitu kan. Sopan bicaranya. Kalau ada barang orang lain, saya nggak boleh curi gitu. Itu kan adab-adab yang dibentuk kesepakatan bersama, dari kesepakatan bersama gitu. Nah, di dunia digital tuh belum ada. Belum ada aturan itu gitu. Sehingga orang merasa yelling, bullying gitu ya. Doxing, itu hal yang biasa aja. Padahal kan nggak boleh. Karena sama-sama kita hidup, orangnya kan ada di situ gitu. Penting untuk membangun masyarakat digital karena peradaban kita akan dibentuk dari seberapa digital masyarakat kita gitu. Makanya adopsi teknologi digital, infrastruktur digital itu harus dilanjutkan dengan bagaimana kita juga memberikan perhatian pada pembentukan masyarakat digital. Bagian ini nih masyarakat digital nggak mungkin terbentuk, Mas, kalau tidak ada regulasi digital. Masyarakat itu kan terbentuk karena ada aturan, ya, ada aturan yang mengikat. Kalau nyuri kan ada KUHP, itu kan ada undang-undangnya, ada aturannya dan macam-macam gitu. Nah, kita perlu membangun regulasi digital. Regulasi digital hanya bisa efektif ya terbangun kalau pemerintahannya juga sudah digital. Makanya government digital menjadi keniscayaan. Government digital, setelah government digitalnya bagus, solid gitu ya, baik. Kita baru tuh bisa bicara ekonomi digital. Berapa potensi ekonomi digital di Republik ini. Menurut Google Temasek, ya tahun 2030, potensi ekonomi digital di Indonesia itu 15.000 triliun. Potensinya? Potensi ekonomi digital di Indonesia. Aja ya, di Indonesia aja nih. 15.000 triliun. Masalahnya kalau kita nggak regulasi, kalau masyarakat kita juga tidak aware dengan potensi digital kita, maka potensi ekonomi ini akan larinya keluar semua, nggak akan kita nikmatin. Kita sekarang nggak sadar hidup ya di dunia digital itu di platform asing.
bukan di platform sendiri gitu ya. Iya. Walaupun nggak kenapa-napa, bisa aja. Yang penting kan, tapi perlu ada regulasinya. Iya, iya. Kita kan Gitu. dilemanya sebagai masyarakat konsumen teknologi ya. Betul. Jadi istilahnya gini, jangan sampai bangsa kita ini hanya menjadi digital consumers. Iya, iya. Harus menjadi digital producers Iya. atau digital players. Bangsa kita ini harus menjadi pemain digital dan menang di dunia digital. Iya. Karena perang kita ke depan, bukan perang kayak apa ya, kompetisi kita ke Kompetisi. depan, bangsa ini tuh ya di ruang digital. Iya. Ekonominya udah ekonomi digital juga. Benar, benar. Jadi perlu menang. Makanya kemarin ketika Mas Gibran, Mas Wapres ya, bicara tentang saya mau anak-anak belajar coding dari awal, itu kan sebetulnya gestur. Ya, jangan dimaknai oh berarti belajar C++ atau apa namanya sekarang ini Java dan macam-macam, bukan itu maksudnya ya, tapi logik berpikir seperti digital engineer gitu, yang memang membentuk dunia masa depan. Iya, iya. Ya, kita kalau bicara Mas Prabu di pemerintahan kan, regulasi itu kan pasti nggak mudah ya. Sementara ini akan dibangun regulasi digital. Ya. Kadang-kadang kan seringkali, bukan kadang-kadang, hampir selalu tuh, regulasi butuh waktu, ketika regulasi jadi, situasinya udah berubah. Betul. Digital kan moving target kan ya. Iya, iya. Nah ini gimana cara untuk apa namanya dalam hal ini pemerintah Mas Prabu ini memastikan bahwa regulasi kita nggak ketinggalan kayak gitu? Jadi betul sekali tesisnya, regulasi itu kan dibentuk dari permasalahan. Ya, ada permasalahan, maka kemudian kita meregulasi supaya masalahnya selesai. Jarang ada regulasi yang muncul sebelum permasalahannya ada. Orang itu kan biasanya kalau nggak ada masalah ya udah kita tinggalin gitu, kita biarkan begitu aja. Nah, dulu itu masih bisa berhasil. Kenapa? Karena ketika ada permasalahan, kita bikin regulasinya, masalahnya masih ada. Masih ada. Sekarang kalau dengan cepatnya teknologi berkembang, masalahnya muncul, kita regulasi, masalahnya udah beda nih, gitu kan, udah berkembang. Nah, sekarang ada terobosan yang disebut dengan sandbox regulation, gitu ya. Jadi kan memang secara apa ya prosesnya, regulasi itu memang membutuhkan proses yang lama. Kita perlu ada kajian, setelah kajian perlu ada prakarsa, habis prakarsa kita perlu ada harmonisasi. Harmonisasi baru naik lagi ke atas ya, setuju atau nggak setuju, diharmonisasi lagi dan seterusnya. Mungkin bisa paling cepat 6 bulan, paling lama ya bisa 2 tahun, 3 tahun gitu regulasi itu baru selesai. Nah, muncullah gagasan yang sekarang sudah dilakukan di beberapa industri yang secara sektoral sudah cukup matang ya digitalnya. Contohnya keuangan gitu, disebut dengan sandbox regulation. Dibuat dulu regulasinya untuk satu inovasi tertentu. Tanpa lewat harmonisasi, tanpa lewat mana gitu ya. Dibuat regulasi untuk bisa memberikan koridor teknologi tertentu berkembang, setelah dianggap established, baru kemudian proses regulasinya dijalankan gitu. Supaya apa? Supaya ketika secara proses selesai regulasinya, teknologinya juga berkembangnya sama gitu. Nah, ada terobosan itu sekarang yang disebut dengan sandbox regulation. Oke, iya kita berharap sih nanti masyarakat apa namanya bukan lagi dihadapkan pada regulasi yang selalu ketinggalan gitu ya. Setuju. Ke depan juga dengan arahan Ibu Menteri ya yang berkali-kali kan dalam setiap kesempatan kemunculan beliau di publik bicara tentang digital dan regulasi digital gitu. Saya yakin ke depan regulasi digital ini akan menjadi salah satu perhatian khusus ya dari kementerian ini. Ditambah lagi dari SOTK-nya pun, strukturnya pun sekarang ini dari Komdigi ada 5 dirjen. 4 dirjennya digital semua tuh. Bahkan Dirjen Komunikasi Publik dan Media pun di dalamnya ada media digital gitu. Jadi Dirjen Komunikasi Publik dan Media itu nanti akan perubahan dari IKP ya? Dari IKP. Bedanya di komunikasi publik dan media itu di dalamnya nanti juga ekosistem media digital. Partisipasi publik, UGC gitu. Ada di situ. Wah, menarik tuh pasti. Iya. Nah, 4 yang lainnya, 4 dirjen berikutnya itu juga semuanya serba digital ya. Ada infrastruktur digital, ada teknologi pemerintah digital, ada pengawasan ruang digital. Satu lagi kalau tidak salah ekosistem digital. Jadi 5 dirjen yang Komdigi itu digital. Mudah-mudahan sih karena
Digital itu kan bukan hanya soal hardware ya, tapi paling wajibnya adalah mindset. Betul, setuju. Infrastrukturnya, fisiknya digital, tapi mindsetnya nggak digital, Setuju. lambat, waduh itu juga. Itu gimana memastikan? Kalau melihat nih, seberapa digital mindset birokrasi kita sekarang? Ada ukurannya ya, yang disebut dengan Indeks Digital Nasional. Kalau dari ukuran itu, trennya cukup positif. Pemerintahan kita semakin agresif ya dalam melakukan transformasi digital. Contohnya sebagai gambaran ya, AI misalnya. Kita sebetulnya sekarang ini sudah punya yang disebut dengan surat edaran etika Ya. artificial intelligence. Sudah ada undang-undang PDP gitu kan. Sudah ada ITE kan lebih awal. Nah, tentu ke depan akan ada lagi beberapa bentuk-bentuk regulasi baru ya yang cukup teknis untuk bisa menginisiasi memberikan ruang pada pertumbuhan teknologi digital. Bukan saja hanya di aspek etik ya. Etika digital udah jelas, tapi juga bagaimana inovasinya bisa berkembang. Artinya kan perlu ada keberpihakan dari negara untuk mendorong ekosistem digital itu bisa tumbuh dengan pesat gitu. Kemudian yang kedua, masyarakatnya pun sudah semakin digital, indeksnya semakin baik ya dibandingkan dengan tahun lalu, tahun 2024 ini. Menurut ukuran tersebut ya naik beberapa poin, yang artinya semakin banyak masyarakat yang terliterasi secara digital. Kalau kita bicara koneksi pun ya sudah 98% masyarakat kita ini terkoneksi pada internet ya. Memang masih ada yang 3G, ada yang 4G, ada yang sudah 5G, ya masih beragam. Pemerintah ke depan targetnya adalah zero blank spot ya tahun 2025. Tapi nggak cukup hanya dengan akses, yang kembali ke awal diskusi kita gitu. Setelah masyarakat itu bisa menggunakan digital, berikutnya adalah bagaimana membuat manfaat kan, menciptakan nilai dari teknologi digital itu. Nah, itu adalah stepping stone berikutnya untuk memastikan ya masyarakat kita itu bisa menjadi masyarakat digital. Iya. Oke. Saya pengen nanti masuk ke banyak yang peraturan, tapi implementasinya yang kita punya PR ya. Tapi sebelum itu, sedikit mundur tadi yang disampaikan strategi komunikasi publik era baru gitu ya. Dengan situasi digital, Mas Prabu juga background-nya dari media komunikasi yang sangat luas begitu ya. Memang strategi komunikasi seperti apa nih di era ini yang akan dilakukan oleh pemerintah nih? Mengingat ya, kalau misalnya lini masa nih, mungkin kemarin-kemarin, Kominfo itu kan seringkali ditimpukin sama netizen. Nah, bagaimana Kominfo, pemerintah nanti berinteraksi dengan masyarakat? Karena masyarakat nggak bisa juga dilarang untuk tidak seperti itu kan. Kita pengennya sopan nih, tapi ternyata ada sebagian yang memang suara-suaranya seperti itu. Jadi komunikasi yang seperti apa nanti akan dibangun secara komunikasi publik? Kalau secara prinsipil ya atau secara paradigmatik ya, yang membedakan komunikasi publik sekarang dan ke depan adalah melihat bagaimana kita melihat interaktivitas dengan publik. Ya. Kalau sebelumnya informasi itu kan sifatnya satu arah, ya, dari pemerintah punya kebijakan, punya pesan, disampaikan kepada masyarakat satu arah, one way. Nah, dengan perubahan media landscape ini, ya, komunikasi harus dua arah. Artinya, masukan dari publik pun harus kita anggap sebagai bagian dari informasi yang akan kita produksi ke depan, yang akan kita sampaikan ke publik. Jadi, proses feedback-nya itu harus jalan benar, gitu ya, nggak boleh dipotong tuh partisipasi publiknya. Bahkan jika perlu, kita melibatkan publik untuk melakukan komunikasi publik pemerintah. Kenapa tidak? Gitu. Karena kan publik ini adalah bagian atau elemen ya dari pentahelix. Ya, pembangunan ke depan itu kan harus melibatkan masyarakat. Nah, untuk khusus Komdigi, maka bagaimana kita bisa melibatkan partisipasi publik untuk juga menjadi bagian dari penciptaan informasi ya di ruang publik yang ada saat ini. Nah, kita mesti
punya point of view yang berbeda. Kacamatanya bukan kacamata pemerintah melihat rakyat ya, tapi ini rakyat sama rakyat. Benar. Jadi kita melihat rakyat itu sebagai bagian dari kita, part of us gitu. Perannya aja masing-masing gitu ya. Betul. Tapi Jadi, sebenarnya kita setara juga. Setara, memang setara orang. Kami ini bahkan disebutnya pelayan rakyat, bukan? Iya, benar. Harusnya gitu kami sih. itu kan pelayan rakyat. Jadi rakyat itu memang diberikan ruang, porsi yang besar untuk memberikan pengaruh, influence ya kepada penciptaan kebijakan, policy ke depan. Ya karena batas-batas sekat-sekat informasi itu kan semakin tipis saat ini ya, semakin longgar, semakin bebas gitu. Artinya lebih baik ya dalam kita menciptakan produk informasi dari pemerintah, lebih bagus kalau misalnya publik itu adalah bagian daripada semua itu. Teorinya disebut dengan difusi inovasi gitu ya. Jadi bagaimana kita memastikan policy itu terdifusi ke publik. Cara yang paling efektif adalah membuat publiknya bagian dari inovasi. Ya, itu ini ya secara kajian lah kurang lebih ya. Konsepsinya bagaimana publik menjadi bagian dari inovasi. Apakah itu inovasi kebijakan, inovasi regulasi, atau bahkan inovasi teknologi sendiri gitu. Dan rasanya sih, iya, kita sangat senang ya mendengar ini ya. Artinya strategi ke depan, sekarang dan ke depan adalah interaktivitas yang memang dioptimalkan. Jadi publik bukan hanya sekedar objek untuk sebagai objek program, tapi mereka juga terlibat dalam interaksi dengan pemerintah seperti itu tadi. Karena alat baca pemerintah pun sekarang sudah berbeda dengan alat baca yang dulu ya. Kalau beberapa waktu yang lalu laporan tentang bagaimana respon publik itu kan dilakukan secara manual, ya, wawancara dan seterusnya. Sekarang kan enggak, sudah ada mesin, ya, media intelligence, sentiment intelligence gitu, yang kita tinggal crawling datanya, kita langsung tahu nih apakah policy ini negatif atau positif gitu kan, apakah isu ini negatif atau positif. Tugas kita ke depan memastikan sentimen publik yang kita baca di mesin itu sesuai dengan kehidupan nyatanya. Nah, sekarang ini cukup banyak distorsinya gitu ya. Kenapa cukup banyak distorsinya? Karena kita belum punya ya, aturan, regulasi yang memastikan setiap akun yang ada di ruang publik itu adalah manusia Indonesia, warga negara Indonesia. Ya, di Singapura sudah ada aturan tersebut gitu. Di kita kan masih bisa dikuasai sama robot-robot, sama buzzer-buzzer gitu. Bising banget itu ya. Bising dan ini membuat orang jadi kebingungan nih. Yang gitu. kurang literasi menganggap itu sebagai suara asli, ternyata bukan. Ternyata fabrikasi suaranya gitu kan dari mesin ya. Yang diciptakan memang untuk mendistraksi informasi, bahkan lebih jauh lagi ada yang motifnya adalah untuk membangun polarisasi di masyarakat gitu ya. Nah, ini tugas pemerintah ke depan nih, memastikan ruang publik kita itu betul-betul sehat dan berkualitas. Tapi sekali lagi, pemerintah nggak bisa sendirian. Pertama, publik harus ikut serta. Yang ketiga, platformnya juga. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Platform itu, saat dia masuk ke Indonesia, maka dia menjadi bagian dari ekosistem masyarakat Indonesia. Sudah seharusnya, semestinya, seyogianya, memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah, dengan publik, untuk menciptakan ruang publik yang diciptakan atau dibawa oleh platform tersebut, itu sehat dan berkualitas juga. Contohnya kayak sekarang nih, kita lagi hajarin judul sebagai contoh. Kita mau masuk ke situ. Saya duluan. Kita duluan deh. Contohnya judul ini, gitu. Kebanyakan kan informasi tentang judul itu adanya di platform. Gitu. Saat ini pemerintah punya Satgas ya, yang setiap hari kita bisa blokir, freezing accounts, konten, websites ya. Terkait judul itu bisa sampai 9.000, 10.000 per hari, per day loh. Tapi kecepatan reproduksi itu bisa jadi lebih tinggi gitu kan. Yang paling bisa untuk mengatur yang ada di platform siapa? Ya platformnya. Terus sejauh mana negosiasi pemerintah dengan platform? Ya ini, kita kejar terus. Nah, pendekatan yang akan kita lakukan ke depan adalah menjadikan platform tuh bagian dari bagian dari Satgas lah kurang lebih ya. Jadi platform itu tim bareng nih sama pemerintah nih, nggak bisa dipisah nih. Jadi kita nggak bisa lihat platform itu sebagai objek. Mereka punya tanggung jawab yang sama kita gitu.
kita kemarin coba ini di isu pilkada. Ya, saat di pilkada, platform itu menjadi bagian dari Satgas. Iya. Kita membuat fakta bersama. Oke. Coba gunakan teknologi Anda sendiri untuk mengurangi, kita bilangnya bukan menghilangkan, ya, mengurangi informasi hoax seputar pilkada. Nah, ternyata dengan melibatkan platform langsung, ya, mereka pun terbuka, mereka sama-sama tahu informasinya, hoax di pilkada itu jauh menurun. Oke. Ya, karena teknologinya juga bekerja dengan sendirinya, termasuk nanti dengan konten-konten ilegal dan juga judul. Ayo, platformnya mesti bareng. Itu Platformnya kalau mesti merasa punya tanggung jawab. Disebutkan platformnya apa aja yang semua kan ya? Pasti sosial media semuanya. Saat kita membuat fakta itu, semua sosmed ikut, semua apa namanya? Bukan sosmed aja ya, semua platform digital ikut kecuali X. Kecuali X. Kecuali X. Ayo, nggak apa-apa saya sebutin di sini sekarang. Kecuali X. X, ya publik harus tahu, ya kemarin tidak ikut dalam fakta integritas tersebut. Ya. Nah, kita tunggu dalam beberapa bulan ke depan, beberapa waktu ke depan, ya itikat baik dari X untuk bisa comply dengan problems yang ada di Indonesia gitu, comply dengan goodwill ya yang ada di masyarakat Indonesia gitu. Gitu ya. Kecuali X semuanya sudah ikutan. Ya kemarin ikut ya, walaupun X itu kan terdaftar sebagai PSE di sini, artinya kita memang berkomunikasi dengan X juga secara aktif ya melakukan komunikasi ke kita, tapi perlu dipahami oleh publik bahwa X sekarang ini masih belum memiliki representatif di Indonesia gitu. Ya, kalau X ini memang merasa masyarakat Indonesia ini penting, ya harus ada representasinya di Indonesia karena kita harus ciptakan masyarakat digital yang berkualitas ini bersama-sama gitu, nggak bisa parsial ya. Dan pengguna X tuh besar banget di Indonesia dan X adalah salah satu yang paling rame kalau urusan berantem atau mungkin diskursus, baik itu diskursus yang positif maupun yang sebetulnya gini, kita sama sekali tidak akan, atau bahkan pendekatannya itu ya bukan untuk agar masyarakat dibatasi ekspresinya. Oh, nggak masalah kalau kritik, keributan karena substansi itu silahkan. Tapi terkait konten-konten ilegal, ya platform harus punya tanggung jawab. Ilegal dalam hal ini itu definisi dari pemerintah apa? Yang paling gampang ya yang terkait dengan undang-undang pidana, misalnya pornografi, judi online, TPPO, kemudian terorisme, ya, bullying, belum lagi misinformasi, hoax, ya kan hoax gampang diproduksi sekarang. Nah, X mesti punya juga nih moderasi untuk bisa cepat menormalisasi hoax ya, karena hoax itu kan sifatnya begini, begitu keluar, dia dikonfirmasi balik itu udah susah. Anggaplah ada atau muncul informasi untuk mengkonfirmasi hoaxnya ya. Tapi penyebaran hoaxnya udah 20 kali lebih cepat dibandingkan konfirmasinya. Jadi udah nggak bisa track lagi ya. Betul. Dan ini harus dianggap serius oleh semua platform gitu ya. Saya yakin platform juga akan lebih efisien, akan lebih efektif ya membangun platformnya di ruang digital kita jika ruang publik yang diciptakan di atas platform itu juga berkualitas, juga sehat gitu. Kalau ruang publik yang diciptakan di atas platformnya juga dirty, kotor gitu ya sudah pasti tidak akan bisa maksimal gitu. Dan itu PR banget ya bagi Komdigi. Dan ya ini kayaknya itu salah satu tugas kita. Makanya nanti ada Dirjen Pengawasan Ruang Digital kan. Ini rasanya sih udah di pinggir jurang banget sih sebenarnya karena judul terutama ya. Artinya kemarin Bu Menteri juga mengatakan 80.000 anak-anak di bawah 10 tahun terpapar judi online gitu ya. Terus tadi saya kesini dengan driver taksi, kita ngobrol-ngobrol, Mas. Saya nanya di antara 10 teman Bapak gitu, berapa yang terpapar judi online? Katanya 3-4. Artinya itu di lingkungan-lingkungan itu. Jadi 3-4. Dan tadi juga saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman di GNFI. Bukan teman-teman GNFI yang terpapar ya, tapi sepupunya ada yang kena, temannya ada yang kena. Artinya ini menyebar di semua segmen. Ini perang banget. Dan kalau misalnya nggak cepet-cepet, ini nggak tahu apa yang terjadi. Nah,
strategi cepatnya pemerintah untuk mengatasinya apa sih sebenarnya nanti? Yang pertama, pemerintah melihat judol itu sebagai kejahatan. Ya. Sangat serius. Sangat serius, dan pejuang terdepan untuk menghajar judol ini adalah Presiden Prabowo. Ya, Bapak Presiden secara jelas ya, dan kuat ya, menyatakan berperang terhadap judi online. Jadi beberapa kesempatan. Dan hal itu ditindaklanjuti ya dengan Satgas Pemberantasan Judi Daring yang melibatkan beberapa pilar pemberantasan judi daring, yaitu pilar pencegahan dan pilar penegakan hukum. Harus jalannya barengan nih, mesti begini nih. Ya. Nah, Komdiji itu punya peran sebagai pencegah, ya, lewat apa? Literasi. Yang kedua lewat otorisasi yang diberikan negara. Dengan Komdiji kita bisa melakukan blokir pada akses internet. Ini baru pencegahan. Tapi yang kedua juga perlu penindakan hukum. Jadi dua-duanya mesti jalan nih. Dan sekarang mungkin teman-teman bisa melihat bagaimana APH ya, aparat penegak hukum, kemudian juga instrumen keuangan, OJK, PPATK, BI gitu, betul-betul serius ya bicara tentang perang terhadap judol. Komdiji ya apalagi dengan kasus yang kemarin itu kan memukul kita gitu. Tapi saya melihatnya justru ini menandakan Satgas bekerja. Karena tikus-tikus di dalamnya udah keluar nih. Kalau Satgas yang nggak bekerja, mungkin tikusnya masih ada di dalam sekarang. Dengan Satgasnya kerja, tikus yang di dalam ini kita keluarin dulu. Supaya bersih di keluarga kami gitu ya. Jangan supaya sampai bersih. ada musuh lah dalam selimut. Iya, harus gitu. Jadi kalau Bu Menteri memberikan arahannya, tetap semangat. Karena yang kemarin itu, peristiwa yang kemarin itu justru adalah momentum kita untuk memastikan ya, ruang-ruang di keluarga kita ini, di kementerian kita ini bersih dari benalu-benalu oknum-oknum judol gitu. Gak apa-apa, keluarin aja. Dan Ibu Menteri sudah memberikan atau membuat instruksi menteri ya terkait perang terhadap judol di internal kementerian gitu. Yang kurang lebih pesannya adalah tidak ada toleransi pada karyawan atau staf Komdiji yang bukan hanya jadi kaki tangannya bandar judol ya, tapi yang main judol pun akan kena sanksi. Bahkan yang main judol akan kena sanksi. Wah, emangnya ketahuan gitu kan, kata orang-orang. Emangnya ketahuan kalau saya main judol? Ketahuan, dari mana? Rekening. Semua karyawan kita ini rekeningnya terdaftar di PPATK. Bisa ngelihat pola-pola judol itu udah kelihatan. Top up-nya berapa, kemana larinya itu uang, kan kelihatan. PPATK itu rutin ngasih laporan ke kita berapa banyak karyawan di setiap kementerian, di setiap institusi yang berpotensi terlibat judol, sampai ke namanya siapa, gitu. Jadi ini upaya serius gitu ya, bukan hanya di Komdiji, di semua kementerian lembaga, di semua institusi. Perang terhadap judol itu harus dimulai dari dalam. Ya, walaupun perlu waktu ya. Tadi saya iseng coba nanya ke ChatGPT. Berapa lama nih pemerintah bisa membasmi judol? Katanya dia gitu kan. Saya kasih prom-prom yang lain dulu. Skenario optimis 5-10 tahun. 5-10 tahun. Optimis itu katanya. Moderatnya 10-20 tahun. Pesimisnya nggak akan bisa. Kalau kami pemerintah udah nggak punya lagi waktu untuk mikir itu. Oke, pokoknya mau 5 tahun, mau 10 tahun, habis lah pokoknya. mau setahun, mau sebulan kita kejar terus gitu. Semangatnya harus seperti itu ya. Kita nggak bisa mengukur pakai timeline kayak begitu ya. Itu kan ChatGPT. Kita sih ngelihat situasi kami juga ngelihat ini berisiko sekali kalau nggak cepat selesai. Setuju. Semua sendi akan rusak. Banyak waktu, resources, uang terbuang gitu, dan generasi kita akan terancam gitu. Nah, terkait dengan pemberantasan judol itu, tadi ya bicara komunikasi publik masa kini lah, era baru, adalah melibatkan partisipasi publik. Arahannya Bu Menteri sekarang kan melibatkan partisipasi publik. Jadi kami itu setiap hari membuka kanal dari publik untuk melaporkan situs
judul, melaporkan akun judul, melaporkan influencer, content creator yang mempromosikan judul, dilaporkan. Ada kanalnya. Ya, aduankonten.id ada, nomor WhatsApp-nya juga ada. Kami setiap hari merilis progres pemberantasan judi daring. Sekarang setiap hari. Nah, kami melihat dengan sangat jelas ya, ketika publik dilibatkan, Mas. Mereka berbondong-bondong melaporkan kepada kami. Memang kewalahan, tapi kan ini perjuangan namanya ya. Kita kerjakan, itu kerasa banget turunnya. Laporan PPATK terakhir, ya, Satgas Pemberantasan Judi ini sudah mengintervensi potensi transaksi judul dari 900T awalnya, sekarang menjadi hanya tinggal 200 triliun. Jadi hampir 60-70% kekat ya. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya kan trennya naik, ini sekarang di tahun 2024 turun. Tapi turun aja ini belum prestasi, harus habis gitu kan, harus selesai gitu. Nah ini terus kita lakukan, apalagi saya sangat optimis ya dengan pimpinan Presiden Prabowo, arahannya juga clear, di mana pencegahan dan penegakan hukum ini harus barengan, mesti kawin, nggak bisa sektor-sektoran, ya itu kan urusan lo, ini urusan nggak bisa, ini harus bareng-bareng, satu data, satu tindakan gitu. Dengan jalan bersama-sama, ya APH memiliki instrumen untuk melakukan penegakan hukum ya, penangkapan gitu kan, penelusuran, penyidikan, itu kan adanya di APH gitu. Kami memang nggak bisa melakukan itu. Kita optimalkan di literasi publik. Yang kedua di pemutusan akses terhadap konten-konten internet. Saya mau bilang sekarang ke teman-teman influencer dulu deh ya, kawan-kawan saya sendiri kadang-kadang bahkan. Kalau misalnya Anda itu ya mempromosikan judi online, walaupun hanya dengan mencantumkan link terhadap situsnya, teman-teman, Anda itu bagian dari sindikasi judi online. Jadi penjahat ya. Yang merenggut kebahagiaan masyarakat Indonesia. Jadi jangan pernah mau terima pekerjaan dalam bentuk endorsement sebesar apapun rupiahnya kalau itu terkait dengan judi online. Saya nggak percayalah kalau misalnya kalian bilang nggak ngerti, nggak tahu, saya nggak percaya. Orang ketika dikasih linknya kan teman-teman bisa klik langsung, tinggal lihat itu judi online atau bukan. Dan itu gencar sih, jangankan influencer. Kami pun itu sering tawarin. Nah, ya cuman kan? Ini kok apa namanya nampilin logo, XX atau apa gitu. Itu di stories-storiesnya ya. Itu dan menggiurkan. Gitu. Berapa bayarannya tuh mereka nawarin? Wah, saya nggak tahu tuh. Ada bisa tim berapa? Bisnis tuh. Tapi rasanya sih mereka mau bayar berapapun. Agar bisa masuk di kita. Jangan salah, teman-teman yang menerima ya, uang yang teman-teman terima itu diambil dari keringat rakyat bawah. Gitu. Jadi pasti nggak apa namanya nggak positif itu uang atau nggak bersih itu uangnya, nggak berkah uangnya, nggak berkah uangnya gitu. Jadi mas saya langsung aja ngomong sama teman-teman karena saya setiap hari mas ke DM saya ya berapa puluh itu DM masuk ngasih link konten-konten kanal-kanal yang mempromosikan judi online. Dan kita nanti berharap banyak sih masyarakat yang terlibat, bahkan nanti banyak masukan juga kan, daftarnya dipublikasikan aja. Gitu. Dipublikasikan, sekarang bisa diakses. Hanya memang kan masalahnya setiap hari itu kita take down belasan ribu ya, 9.000 sampai 14.000. Ngebacanya kan susah. Yang paling gampang tuh begini, kalau teman-teman punya alamat, punya apa, punya alamat situs atau punya tahu ya ada content creator atau ada influencer yang mempromosikan judi online, dikirimkan aja ke nomor WhatsApp-nya dan nanti saya kasih ya. Kasih ke nomor WhatsApp, itu pakai mesin kok, langsung diambil datanya, itu langsung dimasukkan ke database untuk diblokir. Nah buat teman-teman influencer kan sayang nih, udah apa namanya mencari influencer sampai 200.000, 300.000, ada yang berapa juta gitu ya, kena take down. Take down-nya bukan hanya kontennya loh. Sekanal-kanalnya di take down. Hilang tuh potensi ekonomi kalian. Sayang banget gara-gara terima satu pekerjaan endorsement. Kalau mau coba Gen FI ya. Besok kirimkan ke saya satu situs, satu alamat terkait judul. Kita take down satu hari paling lama udah hilang tuh. Boleh nanti kita bikin lah, kita bantu kampanye ini. Nah, thank you. Apa namanya? Terima kasih. Nanti
soal kanalnya dan macam-macamnya kita juga ajak kawan-kawan KNFI karena kita punya komunitas juga untuk ikutan Wah, itu. makasih banget. Makasih Karena- banget. Ini yang kayak gini nih, partisipasi kayak begini nih, buat pemerintah itu, ya buat saya ya, itu nyemangatin. Karena memang kejadiannya, kengeriannya ini rasanya sudah di depan mata kita semua kan. Iya, setuju. Saudara, sepupu, teman dan lain-lain bertumbangan, ada yang bunuh diri. Aduh, jangan dah. Ini terakhir kita masih punya berapa? Udah lewat ya. Tapi oke, sedikit aja. Peraturan udah banyak nih, Mas Ya, Prabu. ya. Tapi soal implementasinya nih yang seringkali kita masih susah kan ya. Nggak tahu nih soal, misalkan belum masuk digital nih, rokok aja. Rokok itu kan minimal 18 tahun tuh. Saya kemarin lewat di Bandung, rumah saya di Bandung juga. Vape itu juga 18 tahun kan kalau nggak salah. Iya, iya. Itu di toko vape, itu anak-anak SD. Dan dilayanin. Gitu. Saya di Cihampelas juga, itu ada Dharma Wisata gitu, mungkin SD SMP. Pas saya mau belanja ke minimarket, itu di kasir anak-anak beli rokok. Gitu. Saya biasanya negur langsung. Tapi kan teguran individu-individu ini nggak bisa efektif ya. Jadi antara konsepnya bagus, peraturannya udah banyak, tapi implementasi nih yang sulit. Nah, kita khawatir perang-perang kita terhadap judul dan lain-lain itu kita susah dalam penegakan peraturan. Belum lagi kalau misalnya judul tadi kan anak-anak di bawah umur itu banyak yang terpapar, kata Bu Menteri. Ya. Dan sebenarnya anak-anak menggunakan internet atau mungkin sosial media itu ada aturannya. Gitu. Kita pun juga lemah untuk itu. Jadi kayak emang peraturan itu ya peraturan aja, tapi implementasinya susah. Ini kurang apa nih? Pemerintah apakah hanya bisa bikin regulasi tapi implementasinya yang memang kurang tenaga atau? Yang jelas, ya kalau dari kacamata optimis, ya, dengan regulasi pasti lebih baik. Oke, Ya. daripada nggak diatur lah ya. Daripada nggak diatur. Ya, artinya nggak apa-apa, regulasi dulu nggak apa-apa. Yang penting ada dulu regulasi sehingga ada pijakan ya untuk melakukan tindakan yang lebih jauh gitu. Yang kedua, sekarang ini sebetulnya ya Mas, kritik publik itu menjadi matters kan buat lembaga dan juga institusi gitu. Yang membuat Komdiji itu wah sekarang sekuat tenaga berbenah adalah kritik publik. Ya, di kolom komentar kami kan kita baca. Setiap hari itu kami lihat, kami analisa gitu. Ini menjadi pacuan ya buat Komdiji untuk berbenah, dan itu pun berlaku untuk kementerian, lembaga atau unsur-unsur pemerintah yang lain. Jangan takut untuk mengkritik. Kalau misalnya menemukan ya tadi ada fenomena gitu atau kejadian anak kecil yang harusnya nggak ngerokok, foto aja, lalu posting. Walaupun hati-hati juga ya, bukan anaknya yang jadi bully akhirnya. Oh iya jangan, kan mungkin itu bisa disensor lah, bisa apa, gampang gitu ya. Tapi fakta-fakta itu tuh silahkan dimasukkan ke sosial media, justru itu adalah ruang interaksi publik yang harus dilakukan. Di mana publik itu menjadi watchdog-nya, bagian dari penegakan hukum, atau bukan penegakan hukum ya, bagian dari pencegahan lah ya. Partisipasi publik itu bagian dari pencegahan tindakan-tindakan yang ilegal gitu. Dan rasanya banyak kasus yang ditindaklanjuti setelah viral. Ya walaupun ini nggak bagus, konsep no viral no justice ya, tapi it's okay. Ini berguna. Buat sekarang, ini viralin dulu aja nggak apa-apa. Karena ini juga bagian dari pemerintah melakukan perubahan kan, transformasi. Jadi bukan hanya saja media yang mengalami disrupsi, tapi pemerintah juga mengalami disrupsi gitu ya. Apa tuh disebutnya? Disrupsi, government disruption gitu ya. Jadi pemerintah juga harus melakukan transformasi karena sekarang sudah berbeda nih zamannya nih. Publik itu bisa memberikan pantauan ya, menjadi mata pemerintah di lapangan supaya kita bisa melakukan tindakan lebih cepat gitu. Gak apa-apa, menurut saya sih diviralin aja. Artinya gitu. viral-viral seperti itu ya viral-viral yang berguna ya. Berguna, artinya, sangat melihat berguna. pelanggaran, melihat Sangat berguna. kayak perda sampah itu kan udah semua juga udah banyak, tapi orang buang sampah masih ini. Kalau udah viral biasanya malu tuh orang. Siap. Oke, Mas Prabu, kita ya artinya kita realistis juga, pemerintah juga manusia gitu ya. Tapi kita berharap besar sih sebenarnya di era baru ini gimana kekurangan-kekurangan yang masih ada itu benar-benar terselesaikan gitu. Kita jadi negara yang kuat, penduduknya produktif, punya kemampuan untuk bukan hanya sebagai konsumen yang pasif, tapi dia juga bisa berkreasi gitu ya.
dan nggak teracuni dengan sesuatu yang ilegal tadi. Setuju. Jadi kita ajak teman-teman untuk memviralkan yang masih kurang-kurang. Mudah-mudahan direspon oleh pemerintah. Ya kalau ke Komdiji insya Allah direspon. Komdiji, oke. Kalau Nanti nggak direspon ingetin saya. minimal DM-nya Mas Prabu, karena kita sering kali DM-DM-an sama Mas Prabu. Iya. Nanti kita share linknya di caption. Siap. Mas Prabu, makasih banyak. Terima Saya kasih. tahu waktunya sangat kejar-kejaran. Tadi dari Kupang, terus besok juga ada kegiatan lain. Iya. Terima kasih untuk menerima kami. Terima kasih banyak. Senang, dan kita ajak teman-teman untuk bisa kolaborasi, partisipasi, karena tadi IKP sekarang strateginya adalah partisipasi publik. Partisipasi publik. Jadi kita bisa membantu memperkuat pemerintah dengan vitamin-vitamin untuk nyebarin hal-hal yang memang perlu diperhatikan dan ditangani cepat oleh pemerintah. Siap. Karena yang paling sakti memang pemerintah sih sebenarnya. Kita sekencang apapun kalau pemerintahnya nggak bergerak, capek juga deh. Sepakat. Thank you, Mas. Oke, makasih Mas Prabu. Terima Kita kasih. ketemu terima lagi. kasih.